Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami muliakan para alim ulama, para tuan-tuan guru, para asatidz dan para tokoh masyarakat yang berkesempatan hadir pada saat ini. Yang saya muliakan Al-Habib Labib Barokbah serta rombongan yang alhamdulillah berkesempatan hadir pada sholat jemaah subuh kita pada subuh ini. Dan yang saya hormati Ketua Biker Subuhan Pengabuan maupun yang dari Kuala Tungkal ataupun ada mungkin yang dari Jambi, dan yang saya muliakan para jamaah subuh sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah pada subuh hari ini kita dapat berkumpul berjamaah di Surah Nurul Yakin ini. Semoga kehadiran kita pada saat ini diberikan Allah ganjaran yang berlipat ganda, dan kita pun diperkuat hubungan silaturahmi di antara kita. Amin ya rabbal alamin. Dan tidak lupa pula salawat serta salam Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat serta salam yang kita haturkan menjadikan kita hamba-hamba Allah yang akan mendapatkan syafaat di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Para bapak hadirin yang berbahagia, pertama-tama kami mengucapkan, kami dari pengurus Surah Nurul Yakin, saya mewakili dari pengurus Surah Nurul Yakin, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kunjungan para biker subuhan yang tadi saya dengar ada yang dari Tungkal dari jam 2 tadi malam berangkat dari Tungkal, ada juga yang dari Teluk Nilau, saya dengar tadi malam ada juga mungkin yang dari Jambi yang datang. Jadi kami selaku tuan rumah pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kunjungan baik kesubuhan. Semoga hal ini memotivasi kami warga sekitar Surah Nurul Yakin ini untuk memakmurkan masjid, untuk lebih lagi mengisi jamaah subuh, karena kita tahu di mana-mana yang namanya jamaah subuh ini agak minim jamaahnya dibanding jamaah sholat-sholat yang lain. Jadi kami berharap dengan adanya kunjungan ini sebagai motivasi bagi kami, dorongan bagi kami untuk lebih lagi giat dalam melaksanakan sholat subuh berjamaah. Dan pada kesempatan ini juga kami informasikan, kami sampaikan bahwa sebenarnya kondisi Surah Nurul Yakin ini beberapa sekitar tahun yang lalu itu sudah terjadi longsor Bapak Ibu di sebelah laut ini, ada Surah utaranya, dan ini tinggal dikit lagi kalau kita tengok batas antara Surah Nurul Yakin dengan sungai. Jadi para warga, para pengurus surau berinisiatif untuk melaksanakan pembangunan Surah Nurul Yakin yang baru, yakni tepatnya di persimpangan jalan mau masuk ke surau ini tadi. Dan ini insya Allah kami akan kami laksanakan pembangunan, dan ini juga kami mohon kepada para biker subuhan untuk memberikan informasi kepada donatur ataupun dermawan yang mungkin ada niat untuk membangun Surah Nurul Yakin. Kami sekali lagi mohon untuk diinformasikan ataupun disampaikan. Dan pada kesempatan ini juga kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Al-Habib Labib Barokbah yang nanti insya Allah akan memberikan tausiah kepada kita, dan semoga apa yang akan beliau sampaikan bermanfaat bagi kita di dunia wal akhirah. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Acara selanjutnya yaitu ada sambutan dari Baikir Subuhan Kuala Tungkal yang mana disampaikan oleh yang lebih dikenal dengan sebutan Abi Azza. Kepada Abi Azza kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan dan kita ta'azimi para alim ulama, para tuan-tuan guru, para asatidz, para habaib yang alhamdulillah pada subuh hari ini kita kedatangan tamu istimewa, guru kita. Walaupun usianya muda, namun jangan dilihat dari usianya, kita lihat daripada ilmu yang akan disampaikannya, kalam hikmah yang akan disampaikannya kepada kita semua. Yang kita muliakan, yang kita sayangi, Al-Habib Labib Barokah. Kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin, diberikan kemudahan segala urusan dunia wal akhirat, dan dikabulkan segala hajat-hajat beliau. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati, kami muliakan para pengurus Masjid Surau Nurul Yakin, mulai dari Bapak Ketua beserta jajarannya yang hadir pada subuh hari ini. Yang kami hormati para tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, tua-tua tengganai, cerdik pandai, para tetuha, para sesepuh yang alhamdulillah pada subuh hari ini hadir bersama kita Bapak Haji Amin, Bapak Haji Jayadi, dan masih banyak lagi tokoh-tokoh masyarakat yang pada subuh hari ini, baik itu dari aparatur pemerintah, Bapak Kepala Desa, Bapak Camat ataupun yang mewakili. Kemudian yang kami hormati dan kami banggakan, para biker subuhan, baik yang dari kota Kuala Tungkal maupun yang dari Pengabuan, dan juga rekan-rekan kita dari pejuang subuh Jambi yang alhamdulillah beliau juga pada subuh hari ini menyempatkan hadir untuk bersama-sama kita dalam rangka program biker subuhan, yakni subuh keliling, yang mana program ini dilaksanakan setiap Ahad subuhnya. Kemudian juga kebetulan ini adalah merupakan juga rangkaian daripada milad biker subuhan Kuala Tungkal dan milad biker subuhan Pengabuan yang ketiga. Mudah-mudahan dengan adanya kunjungan daripada biker subuhan di tempat ini, di kampung ini, menjadi turunnya asbab hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surau ini lebih makmur lagi, lebih ramai lagi, lebih tergerak lagi orang-orang di kampung ini untuk sama-sama memakmurkan
surau atau masjid yang kita cintai ini. Kemudian terakhir wabil khusus kepada bapak-bapak, ibu-ibu pun ramai kami lihat yang hadir pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita semua yang hadir mendapatkan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tidak ada kata yang lebih pantas yang kita patut ucapkan di subuh pada hari ini selain rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yakinlah kita yang hadir pada saat ini merupakan hamba-hamba pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena badan kita sehat. Kalau mungkin karena kita menyangka kita hadir badan kita sehat, banyak di kampung ini orang yang badannya sehat, tapi di subuh hari ini tak nampak batang hidungnya. Ya, jangan mengira karena badan kita kuat, banyak lagi yang lebih kuat. Bahkan yang bisa memikul beras sekarung, bisa mengangkat barbel, tapi tidak mampu mengangkat selimutnya pada subuh hari ini. Jangan mengira kita yang hadir karena rumah kita dekat, maka kita bisa hadir di musola, di surau yang kita cintai ini. Banyak lagi yang lebih dekat lagi. Tetapi ini adalah pilihan hamba Allah Subhanahu wa taala yang Allah pilih. Kami dari Kuala Tungkal datang berangkat dari Tungkal jam 11 sampai jam lebih kurang jam 12 kurang 5 menit. Jauh Pak perjalanannya. Kalau dipikir-pikir, ya kalau untuk cari keuntungannya, apalagi untung dunia, enak di rumah lagi, ya. Apalagi pas berangkat tadi ngeri-ngeri sedap juga, hari sudah mulai gerimis-gerimis. Sekarang hujannya ini tak tentu. Kadang di Tungkal terang, di Sungai Saren hujan lebat. Nah, kadang di Teluk Nila hujan, di Tungkal cerah. Alhamdulillah tadi sempat juga mau berangkat ya ke sini. Malam tadi kita sampai di Teluk Nilau, mampir dulu ke tempat Bapak Haji Jayadi. Ya, kita alhamdulillah dijamu oleh beliau. Kemudian kita itikaf sebentar, jam 3 bangun, setengah 4 berangkat, dan alhamdulillah subuh ini nyampe di musola atau di surau yang kita cintai ini untuk sama-sama yang pertama kita bersilaturahim. Kita berjumpa karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lain, niat kita semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi biker subuhan ini bapak-bapak, ibu-ibu, ini sebenarnya wadah saja, sarana saja. Kita lihat, kita risau lihat keadaan masjid kita. Di mana-mana masjid kita lihat yang ada jemaahnya banyak daripada orang-orang tua saja. Ya. Orang yang sudah ubanan, yang sudah umurnya udah 50-an, 60-an. Inilah biker subuhan. Kita mau merekrut, mau mengubah stigma, mau mengajak kalangan muda daripada anak-anak generasi bangsa, harapan bangsa ke depannya. Kita ajak anak-anak muda kita, yuk kita ke masjid, yuk kita makmurkan masjid. Karena apa? Masjid ini merupakan jantungnya kampung. Kalau kampung itu masjidnya makmur, kata ulama, insya Allah kampung itu pun akan makmur, akan bahagia, sentosa, damai, jauh dari bala bencana. Tapi kalau kampungnya, masjidnya tidak ada yang memakmurkan, orang-orang jauh daripada masjid, berpaling dari masjid, maka Allah pun akan berpaling daripada dirinya. Nah, inilah, siapa lagi kalau bukan daripada anak-anak muda kita. Inilah biker subuhan Pak, bukan organisasi, bukan organisasi politik, LSM dan lain sebagainya, cuma wadah saja. Nah, kami pakai jaket ini yang ada gambar orang naik Honda, orang naik sepeda motor, ini untuk mancing saja anak-anak muda kita. Kalau langsung didatangi kayak pakaian Habib kita, anak-anak yang tadinya nongkrong-nongkrong di kafe-kafe, di warung kopi, dia agak segan. Nah, kita datang dengan jaket yang agak gaul sedikit, yuk kita ke masjid. Yang tadinya hobinya dia ya keliling-keliling di jalan raya, kebut-kebutan, kita ajak juga keliling-keliling. Tapi yang tadinya dia jalan-jalan keliling-kelilingnya di jalan raya, sekarang kelilingnya dari masjid ke masjid. Born to ride, road right to jannah. Itu simbol semboyan daripada biker subuhan.
Ini Pak, maksud daripada baik kesubuhan, biar tahu jemaah sekalian. Makanya maksud dan kedatangan kami di sini bukan cuma nak melihat kampung ini, bukan nak nengok orang-orang di kampung ini, juga ada maksud dan tujuan besar, yakni nak mengajak semua daripada generasi muda maupun orang-orang tuanya, yuk sama-sama kita makmurkan masjid kita. Inilah jantungnya kampung kita. Ya, ini mudah-mudahan datang kami menjadi bias, menjadi motivasi, menjadi penyemangat bagi orang-orang yang ada di kampung ini. Kemudian anak-anak mudanya, ya, daripada habis kerja, ya, main HP, kemudian juga main Facebook, tidak ada kegiatan positif, silahkan bergabung kepada Baikers Subuhan. Sekarang kabarnya sudah ada juga yang beberapa kawan-kawan kita, anak-anak muda kita yang di Senyerang ini yang ikut bergabung dengan Baikers Subuhan Pengabuan. Ajak, tawari, serahkan anak-anak mudanya kepada Baikers Subuhan biar sama-sama mengikuti kegiatan yang positif ini. Kemudian juga yang terakhir, tentunya kami yang muda-muda ini, kedatangan kami di sini banyak sekali kekurangannya dari apapun. Baik kedatangan kami yang mungkin maklum anak-anak muda mungkin kurang paham, kurang tahu bagaimana adab terhadap orang tua, adab kepada para ulama ataupun orang-orang pemuka yang ada di kampung ini. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan, kehilapan maupun kekurangan ataupun apa-apa saja yang kurang berkenan di hati bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian. Mungkin itu saja sambutan daripada kami. Mudah-mudahan dengan sambutan ini menjadi penyemangat untuk diri kami sendiri. Mudah-mudahan kami yang bisa hadir ini bisa istiqomah dalam kegiatan ini dan juga bisa memberikan motivasi, menjadikan asbab hidayah di kampung ini. Amin ya rabbal alamin. Demikian akhir kalam, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, penyampaian biasa untuk semuanya. Kemudian dilanjutkan dengan acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu tausiah ataupun ceramah agama yang akan disampaikan oleh Al-Habib Latif Bawah. Sallu ala Nabi Muhammad. سير الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا يا رب إنك أنت غفور رحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واخلل عقدة من لساني يفقه القول وسدد لساني بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم. Yang pertama-tama yang sangat saya hormati dan yang sangat saya ta'zimi segenap daripada tokoh-tokoh agama, para asatiz, para alim ulama, cerdik pandai, tua-tua tengganai, para imam masjid maupun khatib, Bilal dan keseluruhannya, yang mana insya Allah bersama-sama kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga
kita semua di dalam selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kita kekuatan di dalam iman kita. Allah barakahkan umur kita. Allah barakahkan dalam rezeki kita. Allah masukkan kita bersama surganya Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Dan begitu pula di sini juga hadir Ketua Baikel Subuhan Kuala Tungkal, ada Abi Azah, Masya Allah hadir ya. Lumayan jauh juga. Itu Kuala Tungkal lumayan jauh juga ya. Ya Bi. Brunei, Masya Allah dari Brunei. Nah, di sini ada juga Ketua Baikel Subuhan Pengapuan ya. Dan juga di sini yang bikin saya terkejut lagi, yang bikin saya takzim lagi, ada yang dari Jambi ya. Ada yang dari Jambi. Yang dari Jambi ini pejuang subuh ya. 3 orang. Alhamdulillah 3 orang yang hadir. Saya bujangan juga. Masih bujangan juga, Masya Allah. Masya Allah, Alhamdulillah. Ini suatu kenikmatan yang sangat besar, Bi. Ini suatu kenikmatan yang sangat besar. Ada satu hadis Nabi Muhammad SAW. Tolong dicatat atau direkam. Ya. Ini menjadi motivasi diri kita. Bagi Baikel Subuhan atau bagi pejuang subuh yang hidup memakmurkan masjid. Ada satu hadis Nabi Muhammad SAW yang mana hadis ini sangat sahih, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang berbunyi bahwasanya qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bashiril masaili fi zulmati ila masjid bin nuri tamma yaumil qiyamah. Apa kata hadis Nabi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Wahai sahabatku, tolong sampaikan, sanadkan hadisku ini untuk siapa orang yang pergi berikan kepada mereka itu kabar gembira, kabar yang girang, kabar yang sangat menyenangkan hati mereka. Ini kabar langsung daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa bunyi kabarnya tersebut? Berikanlah kabar gembira kepada seorang hambanya Allah. Basyiril masaini fi zulmati ilal masjid, kepada seorang hamba Allah yang berjalan di dalam kegelapan malam menuju masjidnya Allah Subhanahu wa taala binuri tamma yaumil qiyamah. Aku Allah Subhanahu wa taala akan memberikan cahaya khusus nanti pada dirinya di hari kiamat. Subhanallah. Itu yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dapat cahaya khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ya dari rumahnya menuju ke musholah ini ya, mungkin tidak ada akses lampunya, gelap-gelapannya. Jangan takut, semua itu tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tadi saya dari Teluk Nilau ya. Saya pas lihat jalan arah ke Semarang ini, Masya Allah ya. Terpikir, terlintas di otak saya dengan hadis tersebut gara-gara lihat jalan yang jelek tadi. Masya Allah ya. Ini dapat binuri tamma yaumil qiyamah. Kita akan mendapatkan nur keutamaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga hadirin. Jangan kita khawatirkan ya. Jangan kita khawatirkan. Kalau kita menghidupkan, memakmurkan masjid ini ya, memakmurkan suatu masjid ini ya, kita berkumpul di sini. Kita berkumpul di sini, terlebih lagi berkumpulnya di sini sebagai umatnya Sayyiduna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita ini berkumpul sebagai umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini suatu pertanda duduknya, berkumpulnya umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu cucuran rahmatnya Allah Subhanahu wa taala yang bergelimpang sangat banyak hati.
dan tidaklah berkumpulnya daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam raudhatun min riyadil jannah. Mereka itu duduk daripada taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala. Apa taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala? Taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala itu banyak. Asal dengan catatan satu saja. Di dalam suatu perkumpulan tersebut zikrullah wa zikrul Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mengingat Allah Subhanahu wa taala dan mengingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam riwayat lain menyatakan sesudah zikrullah wa zikrul Rasulillah dan ditambahkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muta'allim atau aliman atau muta'alliman, atau di dalam perkumpulan tersebut orang itu belajar atau mengajar akan menuntut ilmunya agama Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ini pagi hari yang penuh barakah ini ya. Duduk kita di sini ya bersama para ustaz ya. Duduk kita di sini duduk dengan para habaib ya. Duduk dengan para kiai ya. Memandang orang-orang yang alim, memandang orang yang ahli salat ya, orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati kita ini ya, duduk di sini Pak, Ibu, duduk kita di sini ini ya, membawa kemanfaatan yang sangat besar ya. Tidak sia-sia hadirin. Duduk kita subuh hari ini ya, tidak disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Karena kenapa kita memandang orang alim ini sebagaimana dalam hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man nazratul aliman, siapa orang yang memandang orang yang alim, bin nazratul farihan, dengan pandangan senang dia mandang orang alim tersebut dengan pandangan kegembiraan. Lihat ustaz ni, aduh senangnya hati ya. Lihat Habib ni, aduh senangnya hati, gembira hatinya ya. Nazratu biha yaj'alallahu ta'ala, Allah jadikan ya, Allah ciptakan bin nazratihil malaika, dengan pandangannya tersebut Allah ciptakan satu orang, sebuah malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Dalam pandangannya tak kala dia melihat ulama tersebut, dia melihat orang alim tersebut ya, dengan pandangan senang hatinya ini. Hatinya bahagia, hatinya senang ya. Di dalam pandangannya tersebut Allah ciptakan malaikat ya. Allah ciptakan malaikat. Wa hum yastaghfiru lahum ila yaumil qiyamah. Apa tugas malaikat tersebut? Setelah Allah ciptakan malaikat tersebut meminta ampun kepada Allah dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala agar hamba yang memandang ulama tersebut, hamba yang memandang orang alim tersebut akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Bayangkan hadirin, cuma memandang ya, baru mandang saja, apalagi duduk ya. Apalagi duduk menuntut ilmu, mencari agamanya Allah Subhanahu wa taala. Kita ini dituntut sama agama untuk pintar ya. Kita ini dituntut sama agamanya Allah untuk pintar. Sebagaimana Imam Ali karamallahu wajhah mengatakan ya. Imam Ali karamallahu wajhah mengatakan bahwasanya Imam Ali ini yang dikelar oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babun ilim, pintunya ingin menuju ke ilmunya Allah Subhanahu wa taala, yang digelarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ana madinatul ilm wa ali babuha. Aku ini, kata baginda Rasul, adalah kotanya ilmu, dan pintunya ilmu itu siapa? Wa ali babuha. Dan sesungguhnya Ali karamallahu wajhah, dialah adalah pintu. Kalau kalian ingin sampai kepadaku, maka dengarkanlah apa yang telah dikatakan oleh Imam Ali karamallahu wajhah. Apa kata Imam Ali karamallahu wajhah? Lan tanala ilma illa bisittatin. Apa kata Imam Ali? Kita ini dituntut untuk mempelajarkan agama-agamanya Allah Subhanahu wa taala. Agar kita dapat agamanya Allah Subhanahu wa taala itu dengan apa?
supaya mendapatkan faedah, kemanfaatan yang baik ya untuk mencapai ilmu tersebut, lan tanala ilma illa bisitatin. Seorang hamba Allah, kata Imam Ali, tidak akan mendapatkan, mencapaikan suatu kesempurnaan ilmu untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala illa bisitatin, kecuali dengan 6 perkara. Apa saja perkara tersebut? Yang pertama, hendaklah seorang penuntut ilmu tersebut az-zakaun, hendaklah dia harus pintar ya. Mau nuntut ilmu itu harus pintar ya. Emang mau bodoh terus? Tidak mungkin hadirin ya. Emang mau kita ini penuh dengan kegelapan terus? Tidak mungkin hadirin. Kita ini pengen masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Dengan kepintaran kita bisa sampai surganya Allah Subhanahu wa taala. Contoh saja ya. Kita contoh saja pamannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abi Lahab, ya, Abu Jahal. Kenapa mereka itu dimasukkan dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, dikarenakan apa? Karena kekafirannya tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus apa kata Allah Subhanahu wa taala? Yang paling aku jengkel daripada 2 orang tersebut yang hal yang kedua ini, karena kebodohan mereka, tidak mau mencari ilmu. Makanya banyak-banyak ya. Banyak-banyak datang ya. Datang kalau Baitul Subuhan, Pak, mulai dari sekarang nih kampung ini yuk gabung sama Baitul Subuhan. Di dalam Baitul Subuhan ya, dalam Baitul Subuhan atau pejuang subuh, di situ pasti ada tausiah, di situ ada thalabul ilm, menuntutnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menjadi kayak 2 hamba Allah tersebut ya, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala karena kebodohannya ya. Itu yang pertama, az-zakaun. Yang kedua, wal hirsun, hendaklah yang ingin menuntut, mencapaikan ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala, hiris, harus memiliki sifat hirsun. Apa itu hiris? Memiliki hiris, yakni dirinya membukakan dengan senang hati, dengan lapang dada ya. Bersemangat untuk menuntut agamanya Allah Subhanahu wa taala. Bersemangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat ya, ini hirsun ini, bersemangat ini suatu hal yang harus kita tanam dalam hati kita hadirin ya. Jangan ditanam dalam hati ini dunia terus ya. Jangan ditanam dalam hati ini tentang uang terus ya, tentang dunia terus, uang, jabatan, harta, semuanya tahta disimpan dalam hatinya. Jangan seperti itu. Ingat satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mal'unatun. Dunia ini, tempat kita tinggal ini, paling tempat sehina-hinanya, tempat paling laknat. Inilah muka dunianya Allah Subhanahu wa taala. Illa wa fiha, terkecuali kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa wa fiha zikrullah wa zikru Rasulillah. Terkecuali di dalamnya juga ada disebutnya nama Allah dan disebutnya nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hatinya ada baginda Nabi Muhammad, dalam hatinya ada Allah Subhanahu wa taala. Itulah salah satu hamba Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat hirsun ya. Dengan lapang hati, bersemangat untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga apa? Wastibarin, hendaklah bagi seseorang yang penuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala, wastibarin, hendaknya dia harus bersabar. Harus bersabar. Nuntut ilmu itu harus sabar, Bu. Ya, nuntut ilmu itu harus sabar, Pak. Tidak terburu-buru, ya. Fahamkan. Ya. Jangan sampai kita ini menuntut ilmu separuh-separuh, ya. Nuntut ilmu cuma ngambil sedikit-sedikit saja, nanti jadinya sesat ya. Kalau perlu datangkan kita kepada guru ngaji kita, tanyakan hukum ya. Bagaimana hukum sholat ini? Bagaimana kalau tentang sodakoh ini? Bagaimana tentang hukum-hukum apa yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Harus bersabar ya. Harus bersabar. Dan
Kesabaran ini yang sangat kita perlukan. Kesabaran kita ini yang sangat kita perlukan untuk mencapai keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga sudah ya. Yang keempat, wal bulugh. Hendaklah kalau kalian pengen sampai ilmunya kepada Allah Subhanahu wa taala, bulugh, harus bermodal. Kita ini harus memiliki modal, ya. Modal di dunia maupun modal di akhirat. Kita lihat ashab kita, ya, sahabat-sahabat kita, ada yang dari Kuala Tungkal, modal mereka itu semangat. Ada yang dari Jambi, modal mereka itu semangat. Dari Teluk Nilau, modal mereka bersemangat untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Bersemangat itu harus memiliki modal. Harus memiliki modal, Pak. Ya. Untuk ilmu itu harus memiliki modal. Datangkan guru ke musola kita, ya. Datangi guru ke musola kita. Agar apa? Agar kita jangan sesat mengajari anak-anak kita. Itu yang harus kita lakukan. Yang kelima, wal bulghatul ustad, dan hendaklah bagi seorang penuntut ilmu tersebut bulghatul ustad, harus memiliki guru, harus memiliki ustaz, ya. Kalau mau belajar harus punya guru. Siapa orang kalau seandainya dia belajar tanpa guru, sama saja dia belajar sama syaitan, ya. Belajarnya sama syaitan. Beb, zaman sekarang canggih, beb, ya. Zaman sekarang canggih, ada sosmed, ada sosial media, ada Facebook, ya. Ada YouTube, kami bisa dengar ceramah taklim dalam tersebut. Ya, benar. Boleh antum belajar di dalam YouTube, boleh antum belajar di dalam sosmed, boleh, asalkan gurunya dengan guru yang benar. Akan tetapi ada suatu perkara yang harus kita ketahui hadirin. Belajar di dalam YouTube, belajar di dalam sosmed tersebut, tak kala kita mendengarkan guru tersebut mengucapkan kalimat-kalimat hikmah mereka, mengucapkan daripada dalil-dalil mereka, kita simak, tak kala di menit ke-20 atau di menit 30 tiba-tiba ada iklan, ya. Iklan tentang pinjaman, iklan tentang pinjaman online, ya. Iklan-iklan yang berbau riba, ya. Maka ilmu tersebut yang sampai kepada diri kita menjadi makruh dan tidak berkah. Makanya tadi hadirin, kalau mau berilmu itu harus bermodal. Ada YouTube Premium namanya, ya. YouTube Premium prabayar 56.000. Kalau mau belajar di YouTube boleh, tapi pakai premium. Kita mengelakkan daripada hal yang tidak barokah. Sering dengar ceramah, tiba-tiba ada iklan. Hati-hati, kalau sudah kita dengar ceramah tersebut, ya, mendapatkan kemanfaatan, ada iklan tersebut, kita amalkan daripada ilmu tersebut, ya. Mungkin kadang kita bisa lupa itu karena ketidakbarokahannya daripada iklan tersebut. Nauzubillahi min zalik, ya. Wal bulghatul ustad, ya, harus ada ustadznya, ya. Harus ada ustadznya. Yang keenam lagi, ya. Yang keenam, apa kata Imam Ali karamallahu wajhah? Imam Ali mengatakan wa tuliz zaman. Hendaklah bagi penuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala itu harus dengan tuliz zaman. Maksud daripada tuliz zaman ini, ya, dari dia dilahirkan di dalam muka bumi ini sampai dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaklah dia harus menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Belajarlah, ya. Jadi belajar. Dan kalau mau kita itu berilmu, jangan milih-milih guru, Pak, ya. Jangan milih-milih guru, Bu, ya. Kalau seandainya guru itu di dalam kalangan habaib atau kalangan aswaja, yuk sama-sama kita ikuti guru-guru yang benar, ya. Tapi ingat, kalau ada guru-guru yang sesat jangan diikuti, ya. Jangan diikuti zaman sekarang ini. Na'udzubillah min zalik, main terima saja ulama di kampung-kampung yang sangat rentan, ya. Sehingga mungkin masuk ada yang guru dari sebelah, ya, mengajarkan bid'ah, ya, yang
yang mengharamkan tentang salawat Nabi Muhammad SAW. Jangan seperti itu hadirin ya. Jaga kampung kita ini ya. Datangkan ustaz-ustaz yang ahli sunnah wal jamaah ya. Datangkan para habaib ya. Diri kita ini tidak bisa terlepas daripada ahli sunnah wal jamaah. Di dalam ahli sunnah wal jamaah di situnya ada habaib. Jangan pernah kita lepas daripada habaib. Kalau kita terlepas daripada habaib, di dalam habaib tersebut ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Kalau kita sudah terlepas daripada Rasulullah, berarti kita sudah terlepas daripada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya hadirin, daripada itu ta'alluqkan hati kita. Ta'alluqkan hati kita bi ilmillah, dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Jangan pilih-pilih ya sama guru ya, asal benar datang. Tuntut ilmu ya sama-sama supaya kita ini mengeluarkan kita yang awalnya bodoh jadi pintar ya. Karena kenapa ya? Ada 3 perkara kata Nabi Muhammad SAW. Ada 3 perkara ya. Ada 3 perkara kalau seandainya itu dia mati, dia langsung dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja perkara tersebut? Apakah yang dikatakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi 3 perkara tersebut? Yang pertama, ya, seseorang yang mati syahid di jalan oleh Allah Subhanahu wa taala, tak kala dia mati dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo. Ini orang yang menuntut ilmunya Allah, akan tetapi dia mati diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bingung enggak, Pak? Bingung enggak? Ini orang yang berilmu ini, akan tetapi dia meninggal dilaknat sama Allah, terus diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan apa? Dikarenakan kesombongannya dengan ilmu tersebut. Kalau sudah punya ilmu jangan sombong. Ya. Kalau sudah memiliki ilmu jangan angkuh. Jangan matahkan omongan orang, atau bahasa kasarnya jangan matahkan tai dalam perut. Ya. Mata-matakan omongan orang, ilmu dipergunakan untuk berdebat. Buat apa hadirin? Pergunakanlah ilmu tersebut untuk keluargamu, untuk kepribadianmu. Setelah engkau bisa menyampaikan kepada keluargamu, baru bisa engkau beri kemanfaatan kepada umatnya, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak zaman sekarang baru mondok setahun, 2 tahun, 3 tahun ya, bawa kitab ya, sudah bisa matakan tai dalam perut ya. Matakan imam-imam masjid. Na'udzubillahi min dzalik. Banyak zaman sekarang. Bahkan ya, ada yang sampai bertahun-tahun mondok. Yang bertahun-tahun mondok, kita nih yang masih seumur jagung, yang masih belajar, direndahkan oleh mereka. Ya, karena mereka memiliki masih sifat seperti itu hadirin, mereka seketika wafatnya akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Seram ya. Seram Pak. Ceramah subuh ini tentang laknat saja ya. Tentang laknat saja. Ini memang saya siapkan sekali ini. Memang betul-betul saya siapkan hadirin. Sebenarnya dari malam tadi pengen saya sampaikan dari acara di Teluk Nila ya. Tapi subuh ini yang baru dapat saya sampaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, seseorang hambanya Allah Subhanahu wa taala yang akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, tak kala dia mati diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua apa? Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, seseorang jihad fisabilillah. Sudah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Uzkuru salata ala nabi. Yang kedua, seseorang hamba Allah Subhanahu wa taala, mereka yang memiliki kemampuan ingin hadir di dalam majlis ilmu, hadir di dalam majlis ta'lim, mampu dirinya untuk hadir dalam majlis tersebut, akan tapi memilih pengajian tersebut dengan tebang pilih. Paham? Mereka memilih ustadznya. Wah, ini ustadz nih, siapa yang hadir di pengajian itu yang ngajar? Oh, Ustadz Fulan, aku tak maulah hadir. Aku tak maulah hadir ya.
Datang ke musola tersebut ada pengajian, ada tak kopi nanti ya? Kalau tak ada kopi aku tak mau hadir lah. Datang ke majlis ini ada tak makan situ? Kalau hadir makan, kalau datang ke situ kadang makanan tak ada. Lapar terus buat aku. Milih kayak gitu ya. Tunggu kau mati nanti. Kau mati nanti cambuk malaikat, bakal dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan main-main ya. Jangan main-main. Dicentik malaikat saja 7 lapis bumi selesai gitu. Is dead, langsung masuk VIP. Tahu apa VIP? Langsung neraka Jahannam ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dinginlah kau di dalam neraka tersebut. Na'udzubillahi min dzalik ya. Yang ketiga, orang yang memiliki harta yang banyak ya, memiliki harta yang banyak, yang sering sedekah, pas dia mati diazab oleh Allah. Orang tersebut yang sudah mengeluarkan hartanya akan tetapi sombong dengan kekayaannya. Pak Haji, nih kami datang ke rumah mau mengadakan acara tabligh akbar, ya, mau mengadakan acara tabligh akbar. Kami butuh dana Pak Haji, ya, kami butuh dana ini. Pak Haji keluar berapa? 15 juta langsung dikeluarkan. Setelah 15 juta tersebut, ya, setelah selesai acara, alhamdulillah. Kalau tanpa 15 juta aku tuh tidak terlaksana acara ini. Itu yang akan diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kesombongannya. Jubahnya muslim akan tetapi dalam dirinya syaitan. Ingat, yang banyak duit jangan kayak gitu. Yang banyak duit jangan kayak gitu. Na'udzubillahi min zalik. Tanamkan dalam hati kita, jangan sampai harta itu memakan diri kita hadirin. Jangan sampai harta tersebut yang mengendalikan pada diri kita. Jangan sampai harta yang mengendalikan nafsu kita, ya. Tetapi kita yang mengendalikan mereka semua tentang dunia. Kita kejar terus akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dunia pun akan mengejar ikut kepada diri kita. Pak, Bu, ya. Kalau kita sudah bisa mengejar akhiratnya Allah, pasti dunia bakal mengejar. Pasti. Karena kenapa? Saya pribadi, pengalaman saya pribadi. Saya dahulunya mondok di Palembang Darussalam 8 tahun. 8 tahun saya mondok dulu. Selesai saya mondok, saya pulang ke Jambi. Selesai saya pulang ke Jambi, niat tidak mau jadi ustaz, tidak mau jadi penceramah, tidak mau dakwah, tak ada niat sekali. Ya. Niat saya pengen jadi orang kaya. Ya. Niat saya pengen jadi orang kaya, orang yang ahlu dunia. Ini pengalaman saya akan menjadi motivasi bagi diri kita. Saya mengejar dunia, sampai saya kejar dunia. Ya. Dunia yang penuh laknat ini saya kejar sampailah ke negara Brunei Darussalam. Sampai saya ke Brunei Darussalam. Abi Azza bilang Brunei Darussalam tadi. Ya. Saya alhamdulillah 3 tahun saya dalam Brunei Darussalam. Ya. Dalam Brunei Darussalam saya 3 tahun, ya. Saya di sana kuliah, ya. Setelah kuliah saya kerja sambilan, ya. Dapat kebangun usaha, Pak, di Jambi. Dapat kebeli mobil. Akan tetapi sedikit-sedikit Allah runtuhkan usaha saya. Allah hilangkan mobil saya karena terlalu sekali saya mengejar dunianya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah selamatkan diri saya untuk berdakwah, berjalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dunia pun mengikut pada diri saya. Yang hilang tersebut Allah kembalikan lagi kepada diri saya. Ini suatu motivasi bagi diri saya, hadirin, ya. Motivasi untuk diri kita, ya. Sudah banyak contoh. Kejarlah akhiratnya Allah, maka dunia pun akan mengejar kita, ya. Jangan kita ngejar dunia. Kalau ngejar dunia, dunia ada habis-habis, ya. Ngejar dunia itu dunia tidak habis. Jangan sampai seperti itu. Kejarlah akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun mau ngejar dunianya Allah Subhanahu wa Ta'ala, niatkan untuk akhirat, niatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wal mustami'in fil mayali rahimani wa rahimakumullah. Tidak terasa sudah jam 6 lewat sudah. Ya. Sudah jam 6 lewat sudah. Saya pun baru nampak ada sungai pinggir sini, ya. Masya Allah. Mungkin kalau saya tadi datang sini, mungkin saya lintas itu masuk masjid, masuk sungai itu, ya. Saya pikir hutan semua, ada sungai di sini. Subhanallah.
Alhamdulillah. Nah, perihal ini musola bakal pindah insyaallah ya. Musola ini bakal pindah. Kita doakan sama-sama hadirin. Yuk sama-sama. Bagi yang memiliki donatur ya, bantu ini musola ya. Bantu ini musola. Harus kita ketahui hadirin, ini musola sangat barokah ya. Mulai dari subuh ini sangat barokah hadirin. Karena kenapa? Ya. Di dalam Tahlilul Qaul mengatakan tidaklah ya. Kalau seandainya ada anak cucu baginda Rasulullah SAW datang di suatu tempat, baik dia masjid, baik dia musalla, baik dia rumah, terkecuali sebelum anak cucu Rasulullah SAW sampai ke tempat tersebut, Rasul SAW yang sudah menijak tempat tersebut. Tempat ini berarti sudah pernahkan dipijak oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan didoakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Makanya dalam hati kita ini harus memiliki ta'alluq dengan Nabi Muhammad ya, memiliki ta'alluq yang sangat kuat ya, ikatan yang sangat kuat dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lakukanlah perkara ini ya, perkara perpindahan mushola kita ini ya, dikarenakan niatkan ya, bagi ketua masjid niatkan dalam hatinya ya, untuk pindah dari mushola ini untuk menambah rasa kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal mustami'in fil mayali rahimani wa rahimakumullah. Mungkin itu saja yang sedikit bisa saya sampaikan. Saya orang yang masih kurang ilmu ya. Saya orang yang masih penuh dengan kebodohan, masih kekurangan ilmu yang saya milikan. Yang saya sampaikan tersebut hanya sedikit beberapa nasihat. Apabila antum ada yang memiliki nasihat kepada saya akan terima. Dikarenakan sebaik-baiknya manusia min husnul islami tarkuhu ma la ya'ni wa takbaluhu ya hasani. Sebaik-baiknya orang di dalam Islam tersebut, hamba Allah Subhanahu wa taala tersebut, sebaik-baiknya dirinya meninggalkan yang tidak bermanfaat bagi dirinya dan menerima hal-hal yang baik untuk dirinya. Hadirin wal mustami'in fil mayan rahimani wa rahimakumullah. Semoga perkumpulan kita pada pagi hari yang penuh barakah ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diridhai oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah ampunkan dosa kita, Allah sihat walafiatkan badan kita, Allah tambahkan rasa cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berikan kepada diri kita ini ilmu yang tanpa terduga untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dan menambah rasa cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan tidak ada yang lain hadirin, tidak ada yang lain terkecuali baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah yang nanti kelak memintakan syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk dalam golongan orang tersebut, golongan orang yang dirindukan oleh baginda Rasul, orang yang sangat didoakan oleh baginda Rasul, orang yang memiliki ta'alluq dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wal mu'afatin min al-fitani. Hada minni ma'adullakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Habib Labib Barakbah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau dapat kita amalkan dalam keseharian kita bersama. Diteruskan dengan pembacaan doa, dan untuk pembacaan doa ini kami minta sekali lagi dimohon kepada Al-Habib Labib Barakbah kepada yang kami persilakan. Allahumma jam'ana wa jam'alna huma wa tafarruqna min dar wa tafarruqna. Allahumma, sebelum kita doa kita bacakan Fatihah dulu. Kita bacakan Fatihah untuk sahibul wilayah daerah di sini yang membangun musholah ini, baik yang mengurus musholah ini. Mudah-mudahan berkat Fatihah ini menurunkan barakah kepada mereka semua, pada beliau-beliau semua. Amin Allahumma amin. فاتحة بالقبول والتمام من كل سول والمعمول وإلى حضرة سيدنا حبيب الرسول دافعة من كل شر جلبة لنا من كل خير لنا ولوالدينا ولأحبابنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خاصة لهذا القائم المصلى عين اليقين
عين اليقين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويتغشهم ويسكنهم في الجنة ويختم لنا ولكم بحسن بخير والعافية بجاه الحبيب البتول بجاه سيدنا الرسول وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترزق وأنت خير الوارثين. اللهم جمعنا وجمع المرحومة ولا تفرق من بعد تفرق معصومة. اللهم جمعنا وجمع المرحومة ولا تفرق من بعد تفرق معصومة. اللهم جمعنا وجمع المرحومة ولا تفرق من بعد تفرق معصومة بجاه سيدنا رسول بجاه سيدنا رسول بجاه سيدنا رسول. اقبل حاجتنا يا رب اقضي حاجتنا يا رب اقضي حاجتنا يا رب. Yang memiliki hajat, yang memilikan hajat, tolong sebutkan hajatnya masing-masing. حاجتنا كثير يا رب حاجتنا كثير يا رب حاجتنا كثير يا رب وأنت عليم بها وخبير. اللهم إنا أخاف منك وأخاف ممن لا يخاف منك وأخاف ممن لا يخاف منك. احرسنا بعينك التي لا تنام واكنفنا بكنفك الذي لا يرام وأنت قدرك وأنت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.